Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dulu tahun-tahun 2000-an, bahkan sebelum 2000, warna liturgi nampaknya sama, yaitu ungu. Kurang lebih tahun 2000 ke atas, warna liturgi diganti pink. Ini perubahan dalam gereja. Gereja menyadari bahwa pada minggu ketiga Advent ini disadari kita mulai berbahagia, mulai menyambut Tuhan secara bahagia, tidak sedih melulu sampai nanti akhir enggak. Tapi di tengah-tengah minggu ketiga ini maka bahagia. Karena nyala lilin Advent, dibayangkan lilin Advent itu 3, itu menyala-nyala lebih besar daripada yang lalu. Bahkan nanti minggu yang keempat lebih besar lagi. Maka kegembiraan kita lebih besar menyambut Natal nanti. Bukankah kelahiran putra, kelahiran jabang bayi selalu kita peringati dengan gembira. Sudah terbayangkan pakaian-pakaian, sudah terbayangkan nama jabang bayi, dan seterusnya. Kegembiraan melulu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah misi Yesus. Misi Yesus adalah menggembirakan orang lain. Menggembirakan orang lain. Tidak pernah menyedihkan, harus menggembirakan. Maka kita pengikut-pengikutnya harus menggembirakan orang lain. Tidak pernah melukai, mencederai, memfitnah, tidak pernah. Kita harus seperti Yesus, sekuat tenaga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan dari Yohanes Pembaptis tentang Yesus tadi, apakah ada yang dinantikan? Tidak ada. Karena kegembiraan ini, kewartaan Yesus sungguh mulia. Lihatlah, orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang kusta sembuh, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberitakan kabar baik kepada dia. Oleh karena itu kegembiraan melulu. Maka kalau kita mewartakan harus gembira, cerah, wajah kita cerah seperti inilah, wajah cerah. Tidak pernah kita melakukan hal-hal itu. Harus cerah, optimis dalam hidup ini. Dan kita tidak pernah melakukan hal-hal yang menghina, mencemooh. Tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bawalah kegembiraan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena kegembiraan ini adalah misi kita, misi umat Katolik, misi umat Kristen seluruh dunia. Bahkan sebetulnya adalah misi semua manusia di dunia, harus saling menggembirakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, maka tidak ada lagi perang, tidak ada lagi cangkul yang dibuat mencangkul, harus dirubah menjadi hal-hal yang indah. Tidak ada lagi palu lalu arit di sini. Palu lalu arit, enggak boleh. Harus dengan kegembiraan. Palu karena harus dirobohkan, yang mendak mendukul, yang tinggi rendah harus diratakan. Sabit harus disabit, orang-orang yang terlalu kaya itu harus disabit.
Orang yang keras kepala harus dipalu, Maka tidak boleh. Itu tidak usum untuk kita. Bapak Ibu saudara itu adalah larangan. Karena di dalam partai itu orang harus sama rata, sama rasa. Bagaimana orang hidup bisa sama rata? Orang pasti berbeda. Oleh karena itu bukan paham kita. Palu, arit. Maka Bapak Ibu saudara, kegembiraan ini harus diperjuangkan. Maka syaratnya adalah kita harus sabar. Dalam bacaan kedua tadi kita harus sabar. Sabar seperti seorang petani yang menanti hasil panenannya. Supaya nanti kita mendapatkan kegembiraan. Lukisan kegembiraan ada dalam bacaan pertama Yesaya tadi. Yesaya mewartakan damai sejahtera, padang gurun dan padang yang kering akan dirubah menjadi berbunga-bunga, padang bunga. Luar biasa lukisan itu. Kuatkanlah hatimu, jangan takut pada orang-orang itu. Kita adalah mewartakan kegembiraan. Tidak ada yang kita wartakan yang sedih-sedih, yang permusuhan. Tidak boleh ada permusuhan di antara kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hikmah yang dapat kita petik dari minggu ketiga Advent ini adalah misi Yesus. Perkenankanlah kita harus berjuang untuk kebenaran dengan penuh kedamaian, misi keselamatan untuk kita. Harus kepada semua orang, khususnya di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing harus ada tercipta kedamaian. Lihatlah keluarga kita, anak-anak, suami, istri. Apakah terjadi kedamaian di situ? Apakah terjadi percekcokan? Apakah terjadi permusuhan di dalamnya? Maka kalau ada permusuhan, Natal ini harus damai. Kalau ada hal-hal yang indah di dalam, ambillah itu dan tanamkanlah di dalam keluarga kedamaian, kerukunan, persaudaraan kita semua. Anak-anak kita peluk, kita rangkul. Anak-anak kita meskipun sudah besar, kita beri nasihat. Anakku, jangan begitu. Masih ada hari esok. Kita harus menanamkan yang baik. Iya, tapi ya itulah kekurangan ayahmu, kekurangan ibumu. Kamu harus menanamkan hal-hal ini pada saudara-saudara, pada teman-temanmu. Istri juga gitu, cerewet, harus damai. Jangan cerewet, jangan bapak komplang-kampleng. Aduh, kalau semua seperti itu, wah, tidak ada damai. Hidup hanya seperti neraka. Apakah Bapak Ibu menikah dengan hidup neraka seperti itu? Tentu tidak. Harus dengan kedamaian. Upayakan, meskipun menghasilkan uang, meskipun menghasilkan prestasi, meskipun menghasilkan hubungan sana-sini yang baik, tetapi dalam keluarga harus kita damai. Kita tidak menunjukkan perpecahan dalam keluarga. Harus kita siasati seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, berdamailah dengan keluarga sebaik-baiknya. Dengan lingkungan wilayah juga demikian. Kita berdamai dengan umat semuanya. Kita tanamkan rasa damai, ceria, gembira, optimis menghadapi hidup. Menghadapi orang lain secara positif. Orang lain adalah bukan musuh bagi diri kita.
Orang lain harus kita rangkul. Meskipun nampaknya musuh, belum tentu dia musuh. Dia adalah saudara kita. Sewaktu-waktu memang dia menunjukkan permusuhan, tapi itu adalah reaksi keluar. Tapi yang dalam, dia tidak seperti itu. Dia menunjukkan kedamaian. Hanya emosi. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini adalah warta kabar gembira untuk kita di hari Ping ini. Di hari Ping ini kita ini menunjukkan kegembiraan ini. Dan satu lagi, pada waktu Natal nanti ada rasa damai. Sampaikan salam-salam damai. SMS, WA, terlalu singkat. Kalau bisa ketemu. Kalau bisa ketemu. Perjumpaan dengan teman-teman, dengan saudara yang lain, itu adalah sangat bagus. Karena dengan salaman, sentuhanmu itu, aduh, hebat sentuhanmu. Orang disentuh, dipandang matanya sambil tersenyum, memerkah, waduh. Selamat Natal ya. Ayo ngopi bareng, ayo. Seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara. Ayo sana sini. Barangkali kita mau menemukan jalan keluar suatu masalah tertentu. Mari kita pupuk hal-hal ini. Semoga hal ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kita mewartakan damai, sukacita, bahagia, bukan hal-hal yang lain. Mari kita hening sejenak, kita mohon bimbingan Tuhan.